teman-teman, perkenalkan nama saya Stefan Lilia Madang, biasa dipanggil Lydia, saya dari kelas 11F. Berikut, saya akan menjelaskan tentang perjuangan meraih kemerdekaan pada masa pendudukan Jepang dan pengaruh pendudukan Jepang pada masa kini. Selamat menyaksikan! Nah, sebelumnya teman-teman, saya akan menjelaskan tentang latar belakang pendudukan Jepang di Indonesia. Jadi teman-teman, latar belakang pendudukan Jepang di Indonesia berlangsung pada tahun 1942 hingga 1945 dan menjadi salah satu periode penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Nah, kedatangan Jepang dilatar belakangi oleh kebutuhan akan sumber daya alam seperti minyak, karet, dan bahan mentah lainnya untuk mendukung kepentingan perang mereka dalam Perang Dunia Kedua. Jadi, Jepang berhasil mengalahkan Belanda yang sebelumnya menjajah Indonesia, sehingga kekuasaan diambil alih oleh Jepang. Nah, pada awalnya teman-teman, kedatangan Jepang disambut baik oleh sebagian rakyat Indonesia, karena Jepang membawa propaganda sebagai saudara tua yang akan membebaskan Indonesia dari penjajahan Barat. Namun teman-teman, kenyataannya Jepang juga melakukan penjajahan yang tidak kalah keras dan menyengsarakan rakyat. Nah, jadi teman-teman, selama masa pendudukannya, Jepang menerapkan berbagai kebijakan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan militer yang semuanya itu bertujuan untuk mendukung kepentingan perang mereka. Nah, jadi di bidang politik, Jepang membubarkan organisasi yang telah ada sebelumnya dan membentuk organisasi baru seperti Putera atau Pusat Tenaga Rakyat dan Java Hokokai. Nah, organisasi-organisasi ini sebenarnya digunakan Jepang untuk menggerakkan rakyat agar membantu usaha perang. Nah, sedangkan di bidang ekonomi, Jepang melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam Indonesia. Rakyat dipaksa menyerahkan hasil pertanian dan perkebunan kepada Jepang, sehingga menyebabkan kelangkaan bahan makan dan kemiskinan. Berikut di bidang sosial. Jadi di bidang sosial, kehidupan rakyat semakin menderita karena adanya kerja paksa yang dikenal dengan istilah romusha, di mana banyak rakyat dipaksa bekerja tanpa upah dalam kondisi yang sangat berat dan tidak manusiawi. Sementara itu, di bidang militer, Jepang membentuk organisasi seperti PETA atau Pembela Tanah Air dan Heiho untuk melatih pemuda Indonesia agar membantu Jepang dalam peperangan. Nah, jadi teman-teman, penderitaan rakyat saat itu sangatlah berat. Banyak rakyat yang mengalami kelaparan, kekurangan gizi, dan bahkan meninggal dunia akibat kerja paksa dan kondisi hidup yang tidak layak. Nah, jadi teman-teman, kekerasan dan penindasan itu juga sering terjadi, sehingga kehidupan masyarakat sangat tertekan. Namun, di balik penderitaan tersebut, muncul semangat perjuangan dan nasionalisme yang semakin kuat di kalangan rakyat Indonesia. Para tokoh nasional mulai memanfaatkan situasi untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sedangkan Jepang yang mulai kalah dalam perang memberikan kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan melalui pembentukan badan seperti BPUPKI dan PPKI. Nah, momentum ini dimanfaatkan dengan baik oleh para pemimpin bangsa seperti Soekarno dan Muhammad Hatta untuk merumuskan dasar negara dan mempersiapkan kemerdekaan. Nah, setelah Jepang menyerah kepada sekutu, Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, peristiwa ini teman-teman menjadi puncak dari perjuangan panjang bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Nah, teman-teman, tapi pendudukan Jepang juga membawa dampak positif dan negatif bagi Indonesia. Dampak positifnya itu antara lain seperti meningkatkan kesadaran nasionalisme, penggunaan bahasa Indonesia secara luas sebagai bahasa persatuan, serta adanya pelatihan militer yang kelak berguna dalam mempertahankan kemerdekaan. Namun dampak negatifnya itu jauh lebih besar,
seperti penderitaan rakyat akibat Romusa, kemiskinan, kelaparan, serta eksploitasi sumber daya alam yang merugikan bangsa Indonesia. Nah, teman-teman, hingga saat ini pengaruh pendudukan Jepang itu masih dapat dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti kedisiplinan, sistem militer, serta hubungan kerjasama antara Indonesia dan Jepang di berbagai bidang. Dengan demikian teman-teman, meskipun masa pendudukan Jepang ini merupakan masa yang penuh penderitaan, periode ini juga memberikan pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia dalam memperkuat persatuan, semangat juang, dan tekad untuk meraih serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Oke teman-teman, itu saja penjelasan singkat dari saya. Sekian dan terima kasih. I just had to let you know you're